Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati 77. Masih persiapan untuk membuat kue lebaran. Kali ini saya membuat kue jadul, tapi saya kemas kekinian. Ini adalah kue keciput pelangi. Hasilnya itu cantik banget. Anak-anak pasti suka. Kue ini hasilnya renyah, cocok buat isian toples atau buat hidangan saat lebaran nanti. Langsung aja kita mulai. Pertama kita akan siapkan wadah, lalu kita masukkan 4 sendok makan gula pasir, 1 saset vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 butir telur, 3 sendok makan margarin, selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai gula pasirnya larut dan semua bahan tercampur merata. Setelah gula larut dan semua bahan tercampur merata, kita akan tambahkan 250 gram tepung ketan. Ini akan kita tuang secara bertahap atau sebanyak 2 kali. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur. Kemudian kita bisa tuang untuk sisa tepung ketannya. Untuk selanjutnya ini akan kita aduk-aduk lagi menggunakan spatula sampai tercampur merata. Tambahkan 60-70 ml air, ini bisa disesuaikan dengan kelembapan tepung. Untuk kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Karena adonan sudah lumayan berat, di sini saya menggunakan tangan untuk menguleni. Ini pastikan tangan sudah kita cuci bersih. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Kemudian ini yang penting sudah bisa kita pulung. Untuk selanjutnya ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Untuk warna bisa disesuaikan, bisa dibagi 4-5, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kali ini saya akan bagi menjadi 3 bagian dan masing-masing bagian saya beri warna berbeda. Ini kita tambahkan sekitar 3-4 tetes pewarna makanan. Di sini saya memakai kuning. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita akan beri untuk yang keduanya, satunya hijau dan satunya lagi nanti ungu. Untuk jenis warna bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, atau mungkin teman-teman tidak mau memakai warna juga bisa, nanti hasilnya akan kecoklatan. Setelah diberi warna, kita akan masukkan adonan ini ke dalam plastik segitiga. Kita akan masukkan di plastik yang berbeda. Lanjut kita akan siapkan nampan, lalu siapkan juga 100 gram wijen putih. Untuk selanjutnya ini akan kita tambahkan 1-2 sendok makan air. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini fungsinya supaya pada saat adonan nanti kita potong ke dalam nampan, wijen bisa menempel sempurna ke adonan sehingga tidak pada rontok atau lepas dari adonan.
Selanjutnya kita akan potong untuk ujung plastik segitiga, lalu kita bisa tekan, lalu kita akan potong-potong menggunakan spatula, bisa juga menggunakan gunting. Pastikan potongan jatuh di tempat yang berbeda supaya tidak menempel antara satu potongan dengan satu potongan yang lain atau satu adonan dengan adonan yang lain. Untuk selanjutnya kita akan guling-gulingkan adonan supaya wijen bisa melekat dengan sempurna. Kemudian kita akan taruh adonan yang sudah kita beri wijen ini ke dalam wadah yang berlubang. Di sini saya memakai ceting, yang bawahnya kita alasi dengan piring. Kemudian ini akan kita ayak supaya wijen yang tidak menempel bisa jatuh. Kemudian ini akan kita ayak lagi supaya bulatannya nanti sempurna. Kita bisa interi atau kita goyang-goyangkan cetingnya. Selanjutnya ini akan kita lakukan sampai semuanya selesai. Untuk wijennya dari 100 gram wijen pas banget untuk tepung ketan 250 gram untuk bulatan kecil. Selanjutnya ini akan kita goreng. Siapkan minyak, setelah minyak benar-benar panas kita akan goreng. Ini kita gunakan api kecil saja supaya dalamnya bisa matang dengan sempurna. Kita akan biarkan sampai adonan mengapung dengan sendirinya atau adonan sudah menjadi kokoh. Setelah adonan mengapung berarti sudah kokoh, kita bisa aduk-aduk supaya tidak gosong. Ini akan kita gunakan api paling kecil supaya bisa matang dengan sempurna sambil kita aduk-aduk. Setelah kecoklatan dan sudah matang, kita bisa angkat. Kita akan angkat sambil kita tiriskan. Untuk selanjutnya kita akan goreng sampai selesai. Kue keciput ini hasilnya renyah dan gurih, enak banget. Teman-teman wajib untuk mencobanya. Ini meskipun jajanan jadul tapi masih tetap laku di pasaran. Ini enak banget, cocok buat hidangan saat lebaran atau buat cemilan sehari-hari. Teman-teman bisa mencobanya. Selanjutnya ini akan kita biarkan sampai keciputnya dingin. Setelah dingin kita bisa kemas ke dalam plastik atau kita masukkan ke dalam toples supaya tidak melempem. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.